Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sekarang sudah berapa usianya Bu? Sekarang sudah 62, masuk 63. 62, 63 ya? Iya. Bentar lagi 70. Tapi sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Jadi 62 masuk pesantren umur berapa? Saya di SPK kelas naik kelas 2 waktu itu. SPK pendidikan perawat. Oh, perawat itu tingkatan SMA. Iya. Berarti umur sudah 17 kali ya? Iya. 17 tahun. 17 tahun. SPK-nya di mana, Bu? Di Puskip. Oh, yang Puskip. Iya, yang sudah dibongkar itu. Iya. Ceritanya bagaimana dari SPK? Iya. Itu lulus atau enggak, Bu? Belum selesai, saya suka ikut kajian. Waktu itu tahun 72 itu Ustadz dari Hidayah itu sering ke kantor PU, kan di sana PU ya. Ada PU, kantor PU. Kan ayah saya itu karyawan, saudara saya semua rata-rata di PU itu yang yang bangun jalan ke Samarinda, Projaka Jalan Raya itu. Projaka Jalan Raya bangunannya itu. Jadi 2 minggu sekali ya Ustadz Said, Ustadz Hasim itu bergilir. Kadang mereka sampai bertiga, berempat, kadang 2 gitu, ada halangan yang lain. Nah, saya itu suka ikut kajian di situ. Kan kita wajib ceritanya istri-istri projakal, anaknya wajib ikut. Oh, anak-anaknya harus ikut. Iya. Jadi saya tuh ikut. Kok kayaknya tuh gimana gitu ya. Ustadz Usman Palais itu menjelaskan surah Al-Fatihah waktu itu. Dia bahas, kenapa kok saya tuh terus menangis mendengar itu. Selama ini kan saya anggap saya baca surah Al-Fatihah itu kayak nyanyian biasa saja, nggak ada apa-apanya. Ya biasa-biasa sih. Sudah sholat tapi biasa aja. Iya biasa aja. Ya memang karena kita nggak paham waktu itu. Sudah beliau jabarkan satu persatu. Yang saya garis bawah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang terenyuh di hati saya itu. Menangis saya, waktu nangis saya. Spontan ya aja itu nangis. Ya Allah, saya bilang Rahman Rahim ya rupanya Allah ini kepada kita ya. Kok selama ini saya tidak ngerti. Tapi sebelum itu juga Ustadz Suardani, Ustadz Hasan Suraji, Ustadz Yusuf Suraji biasa dulu naik sepeda ke rumah orang tua kita ya, kan mereka tidak cari tanah waktu itu kan. Biasa bapak saya itu memang orang simpatisan juga dengan agama ini. Itu bapak tiri sih tapi luar biasa, biar bapak tiri sama anak itu luar biasa. Jadi kajiannya di kantor, Bu? Iya, di kantor waktu itu. Nah, terus yang ke rumah pribadi itu lain juga. Lain lagi juga. Iya, itu Pak Suardani. Itu yang saya heran, kok Pak Suardani itu pegang Quran gitu ya. Kok dia satu ayat tapi kok banyak dia ngomong. Saya bilang, Pak, apa sih itu, dari mana dia dapat bahan itu? Saya bilang. Kok satu ayat kok mungkin yang dibahasnya itu berlembar-lembar saya gitu kan. Bertanya saya, bertanya saya itu ikut kajian lagi di Ustadz Palese, kadang Ustadz Hasim, bergantian lah mereka. Kalau ini kan anak-anak muda kan sambil jalan-jalan gitu, mungkin sambil lihat tanah. Nah, kebetulan bapak saya simpati dengan orang-orang begitu ya, mampir di rumah, nginap di rumah. Akhirnya kita ngumpul keluarga, ada pelajaran-pelajaran ya, nyambi-nyambi. Ada kan dakwah fardiyah ya, ceritanya. Suardani, Hasan Suraji dulu itu. Masih bujang semua? Ya, masih bujang semua lah. Terus Ibu memutuskan ikut gabung Hidayatullah? Itu waktu itu saya bilang sama Bapak, Pak, kan diceritakan Pak Dani, Pak Yusuf, setelah sudah ada asrama putri di Karangbugis. Di Karangbugis. Iya, kendati pun masih belum sempurna karena kita baru mulai merayap lah istilahnya ini. Gedung aja belum ada, baru kantor satu itu, yang gedung aula yang sudah dibongkar itu tuh sudah saya mondok, baru itu mulai dikerja, baru mulai dibuat. Jadi saya bilang Bapak saya, pikir dulu.
Kalau ibu saya sih bilang nggak usah, ngapain di sana. Nah kamu kan sudah sekolah itu kan enak kerja nanti. Nah dulu kan Ustadz kalau kita lulus SPK itu SMA tuh udah bisa kerja kan? Ada jaminan pekerjaan. Jaminan, langsung ikatan dinas gitu. Entah nanti tugaskan kemana. Kan saudara saya ada juga sekolah di situ yang sekarang di Banjarmasin apa juga tuh dari Puskip juga. Jadi bilang ibu saya kan enak nanti kalau kamu sudah kerja, kamu masuk pesantren tuh mau ngapain? Nah dulu saat balik papan tuh belum kenal pesantren. Istilah pesantren? Enggak ada, belum ada Ustaz. Belum ada nama belum. Kita juga masih langka itu dengar pesantren itu. Iya. Terus akhirnya walaupun bapak ibu agak melarang itu ya. Iya. Kenapa ibu kekeh? Iya, itulah saya kembali kepada surah Al-Fatihah tadi itu. Ihdinas siratal mustaqim tadi ya. Tuhan itu saya pengasih penyayang menuju ke jalan yang lurus. Hanya kepadanya minta. Saya bilang, kok selama ini kita kok nggak ngerti hidup ini begitu loh Ustaz, begitu. Iya. Saya tuh jadi dorongan. Iya, saya renung. Ya semua sih nggak ada yang saudara bilang kamu ngapain masuk pondok kayak bebek itu masuk kandang dikurung udah di penjara maunya gitu ya semua. Tapi saya keras, saya bilang enggak. Pokoknya saya mau masuk. Ini kan ibu saya itu nangis aja, nggak bisa ngomong sudah karena saya ini kan. Karena ngotot. Iya, ngotot juga. Tapi bapak saya sudah dicoba Bismillah. Udah saya bawa pakaian kata bapak saya. Jadi belum bawa pakaian? Belum. Lihat aja dulu keadaan di sana gimana. Siapa tahu malu-maluin nanti kamu ke sana pulang lagi kalau bawa pakaian kata gitu. Ya udah deh Pak kalau gitu saya bilang. Jadi saya berdua sama adik saya yang namanya Rusmiati itu yang ada sekarang itu. Kita alhamdulillah tiba di situ. Ustadz pas barangkali waktu istirahat baru ada Bu Asana, Bu Marfuah, Bu Nursia, Bu Aida di ruangan itu. Saya datang tuh disambut ya. Terus dipeluk Ibu Aida tuh meluk saya tuh. Aduh, kok rasanya udah deh ya kita sama-sama di sini ya. Ya kita sama-sama. Dipeluk ya. Kok pelukan itu terasa sejuk perasaan saya tuh ya Allah. Ini kah saudara saya dalam hati aja ini sih. Iya. Terus diterima Ustadz Hasan Ibrahim waktu itu. Udah Pak Husain karena udah kenal cerita Bapak saya rajin ikut kajian. Udah dua-dua aja sudah putri. Memang kan kita sementara cari santri putri ini memang Ustadz. Baru berapa orang di asrama baru 4-5 orang. Kalau Bu Sal itu kan dia pulang balik aja santri Kalong. Santri Kalong. Ada Fatimah, Bu Irma itu ikut-ikut waktu belajar aja itu juga sekali-sekali aja. Bu Irma tuh sudah hijrah Gunung Tembak baru dia mondok di sini. Kan rumahnya deket aja di Karangbukis. Jadi dia ikut masuk kalau pas jam-jam belajar. Ibu waktu itu langsung mondok. Ya, jadi saya bapak sudah lihat, bilang Bapak gimana? Ya sih kalau ngeliat sih kalau dilihat dari segi ya memang kita waktu memang baru-baru saja, tapi hati saya tuh pokoknya tetap saya gitu. Nggak lihat fisiknya ya? Enggak. Hati saya tuh terasa sejuk, terasa kayak damai gitu loh perasaan itu. Walaupun fasilitas kan masih terbatas. Masya Allah. Udah tadi bilang itu. Mandi masih susahnya kita Ustaz. Jadi kalau sudah makan sayur daun singkong, tidak ada lauknya, udah. Kalau ada ikan teri dan ada sayur gitu aja. Tapi nggak tahu terasanya tuh nikmat ukhuwah saudara itu. Secara fisik lebih enak di rumah ya? Iyalah jelas. Tapi itu nggak menghalangi untuk ibu tetap ya? Enggak Ustaz. Jadi ya. Belum bawa pakaian, habis itu bagaimana? Jadi bapak nanya gimana? Ya Pak, pokoknya tetap saya mau mondok. Ya sudah kalau gitu kita pulang dulu. Ambil pakaian. Baru besoknya baru diantar. Entah 1-2 hari kemudian saya lupa juga waktu itu baru kita bawa koper ceritanya. Subhanallah. Terus ketika sudah masuk belajar apa Bu? Guru saya itu waktu itu Bu Hasanah Lukman. Ya itu waktu itu kita baru belajar fikih ya, masa sholat dulu. Terus bahasa Arab Ustaz Hasan Surazi. Belajar itu di asrama, terus tafsir Ustaz Hasim. Itu di musola belajarnya itu. Makanya saya katakan saya syukur kok saya itu berani di forum, isi pengajian di mana-mana. Ya karena pelatihan waktu itu. Karena yang belajar saat itu ya. Beliau ini kan nggak bisa ngajar. Waktu itu kita surat Anu, surat Anisa, pokoknya surat-suratnya masalah hukum itu. Itu perlu agawi satu persatu.
Di Lugowo itu sejak dulu ya? Iya, jadi kita tuh punya buku dari garis gini, di sini bahasa Arab kan, sini Indonesia, ini bahasa Arab, dan jadi gitu terus. Jadi sampai berapa buku dulu kita punya itu. Nanti beliau koreksi, ada yang kurang lamnya kah, kurang amjahnya, kurang apanya, kasih pulpen merah itu. Ingat sekali saya itu. Diperiksa satu-satu. Iya. Jadi kalau beliau sudah jabarkan, beliau jelaskan dulu, beliau jabarkan semua, beliau duduk di tengah pintu musola itu, kita di dalam. Satu-satu, besok giliran satu-satu naik forum, apa yang sudah didapat. Jadi kita naik ke mimbar itu saat mimbar kayak di masjid itu ceritanya. Satu-satu kita maju, bawa makalah yang kita sudah, apa yang sudah kita simak, yang kita sudah dapatkan. Artinya sederhana aja, Iya. Sederhana tapi luar biasa, langsung praktek. Apa yang diajarin langsung suruh nyampaikan. Ya, baru beliau ini kalau ngajar kan memang luar biasa ininya. Disiplin. Pokoknya 5 menit aja terlambat tutup pintu. Sejak dulu tuh ya. Sejak dulu ya. Iya, saya pernah dihukum suruh berdiri karena udah hafal. Udah rasa semua ada gitu, Masya Allah. Iya. Nggak pernah bayangan kok bisa jadi suami, heran juga saya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Ustaz Ya. Usman Palese ngajar apa? Beliau itu juz amma. Oh, juz amma. Iya, itu pada subuh itu hafalan kita. Jadi walaupun santri masih sedikit tapi Iya. kegiatan full, Iya. Kita dulu di Karangbugis Ustadz lumayan belajarnya karena kita belum punya lokasi luas. Sudah kita hijrah ke sini, nah baru kita banyak tidak belajar dari belajarnya. Katanya ada kegiatan juga ibu-ibu suruh keliling bawa kartu kuning. Iya. Itu masih di gimana? Karangbugis, masih di Karangbugis kita. Itu kapan? Jadi kapan belajarnya? Kapan ngedar? Pas hari Jumat itu saat waktu kita keluar, Jumat sama Ahad. Oh, ada waktunya. Jadi kalau Jumat itu pengajian, nah hari Ahad itu kan bergilir pengajian ini dari rumah ke rumah, kadang dari musola ke musola. Ya jadi kita sambil jalan ya sambil bawa kartu ya kita tawar-tawarkan lah. Dan dulu jalan kaki semua Ustaz, nggak ada naik taksi kayu tuh jarang. Jadi, jalan sampai ke Gunung Samarinda, ke Kelanda, saya itu jalan tapi seneng. Dari Karangbugis ke Landasan? Iya. Jalan ke kaki. Gunung Samarinda, iya jalan semua Ustaz. Pulang pergi, we? Iya, tapi heran itu nggak ada rasa anunya, subhanallah. Tapi enggak malu juga, we? Enggak ada Ustaz, enggak ada itu rasa malu. Artinya Pede aja kita semua kayak itu, iya. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Said kok bisa pede, bisa nggak malu, nggak capek, nggak? Beliau itu luar biasa yang mendoktrin kita itu. Artinya inilah sudah pilihan kita. Artinya Allah mengantar kita seperti ini, ada targetnya Allah. Pokoknya jangan malu, kalau untuk berbuat baik itu tidak usah malu. Bismillah, memang kita dalam rangka berjuang itu Ustaz memang nol sekali lah istilahnya, Masya Allah. Ada doktrinnya itu dan masuk ya. Iya. Ini kan masalahnya ibu kan baru usia gadis kan, usia remaja. Semua lah kita Buddha gadis, Bu Marfu'ah, Bu Asana. Iya secara gengsi kan sebenarnya gengsi juga kan, Bu. Secara kemanusiaan seharusnya. Padahal dulu saya Ustaz di rumah itu saya tuh pemalu, disuruh-suruh apa tuh keluar tuh malu. Tapi ibu saya tuh bilang ya Allah harus malah ini kok susahnya disuruh-suruh. Tapi kok di pondok itu mungkin karena termotivasi dengan beberapa orang kawan. Baru kita motivasi ini kan kita jihad ini. Untuk membantu agama Allah. Jadi enggak ada itu rasa enggak ada rasa malu, takut. Iya enggak tahu juga, saya juga ketemu heran. orang nawarkan kartu kuning enggak takut. Iya, enggak. Ini tahun-tahun begitu sudah mengenal jihad, ya. Kata beliau ini kita jihad. Kalau beliau ngasih kajian kita itu kan memang rasa itu kayak mau terbang aja gitu rasanya. Rasanya kayak mau terbang. Makanya saya rindu seperti itu Masya Allah. Kalau tahajud kita kan tahajud bareng terus Ustaz. Kalau Ustaz sudah mulai berdoa tuh sudah nangis, sama sejitan itu. Jadi santri putri ikut juga? Iya, ada hijabnya kita. Jadi jam 2 jam. Iya. Semua. Ustaz Hasim itu baru ngetau ke asrama putri itu, bangunin kita itu. Udah turun jam 2 kita turun sudah. Beliau sudah minta itu. Ya Allah, udahlah sudah gemetar sudah kita itu sama
sujud itu sudah tangis saja yang kedengaran itu. Sampai menjelang subuh ya. Subhanallah, nikmatnya itu Ustaz, nikmat sekali. Suasana itu ya. Rindu saya kayak gitu tuh, aduh luar biasa. Tarbiyahnya ya dari sholat lail, kemudian belajar ke lapangan juga. Terus pindah ke sini Bu? Ibu langsung ikut ke sini juga? Ke sini itu kita di sini diresmikan tahun 1976. Iya. Ya, jadi kita belum waktu diresmikan kita belum hijrah ke sini belum. Oh, belum. Ya, yang putra aja dulu. Putri itu sudah akhir-akhir barangkali 76 itu baru dihijrahkan ke sini. Baru ada asrama darurat dulu. Saya di masjid itu ada asrama situ dulu. Itu pintunya, jendela itu belum ada pintunya, jadi ditempeli seng aja, diganjali kayu aja. Terus kalau kita santri itu sumurnya di bawah itu, lereng gunung itu. Lereng gunung. Kan asrama kita itu dulu itu tuh masjid yang ada itu. Jadi sini asrama, di sini ya masjid dulu. Jadi kalau mandi itu sumur di bawah itu, bangkai sumur sampai sekarang masih. Jadi masih. Oh iya, kita kalau tugas masak Ustaz cari kayu sendiri. Kan bergilir setiap hari itu 4 orang tugas masak. Jadi ya kita ke hutan, siapa tugas masak besok, ya hari ini kita sudah cari kayu, potong kayu nanti junjung, terus menuhin drum, pada subuh sudah ngusungin air. Jadi TM-nya tuh nyari kayu, nyari air. Bahannya gimana? Bahannya ya ada aja. Ya sesederhana mungkin. Kalau sudah ada sayur ya udah, kalau ada lauk nggak ada sayur gitu aja. Apa lauknya yang paling favorit tuh? Ikan teri, ikan teri kering. Ikan teri kering. Iya. Insya Allah. Saya pernah itu Ustaz, teman-teman kan yang anak-anak bugis-bugis itu kan dari Makassar itu kan pinterin junjung air. Dia anduk itu dia bundar-bundar taruh di kuala, dia naik gunung tuh biasa aja dia junjung air. Saya coba-coba begitu 2 ember saya pecah. Jatuh. Jadi ibu kalau ngambil air kayak apa? Ya begini. Orang Jawa ya. Kan junjung. Iya. Junjung teman-teman itu. Jadi masya Allah kenangan indah semua Ustaz. Tapi masa-masa dibahasakan. Masa-masa yang sulit seperti itu tapi bertahan loh ya. Banyak itu santri itu yang terlempar itu. Oh banyak juga. Iya, banyak. Oh dari Sinang tuh kan tidak salah dulu ada 23 orang, tapi yang bertahan hanya istri Pak Sudiono, istrinya Pak Yusuf, yang lain pada terlempar semua itu. Wah, keluar masuk juga. Iya. Ya, kalau di Balikpapan Karambugis kan enaknya sudah keluar hilang sudah. Iya. Terus kegiatan ibu di sini apa? Ketika di Karambugis kan tadi belajar, kartu kuning, sholat lain. Oh di sini tadi katanya ibu sudah mulai jarang belajar ya? Iya. Karena bapak-bapak guru-guru kita ini kan sudah sibuk merintis. Siang malam itu Ustaz, gali ulin, merintis kan hutan dulu semua ini. Nah kita tuh banyak kegiatan, banyak di dapur sudah, pokoknya ya masakan untuk orang kerja, ya entah bikin apa, entah apa gitu. Pokoknya logistik ya? Iya. Itu banyak kegiatan. Jadi belajar itu maksimal tuh pada subuh aja. Pada subuh aja? Iya, jadi habis masak di subuh tuh langsung kita masuk kelas itu aja. Kalau sudah terang-terang ya sudah, bapak-bapak ustadz-ustadz sudah pada kerja kan. Jarang yang ngajar lagi. Iya. Tapi secara mental kok jadi Bu ya? Nah, itulah. Secara mental santri-santri putri awal dulu. Iya. Kok bisa jadi gitu loh? Maksudnya dari mana anunya? Dulu ibu saya itu setiap minggu datang bawa makanan, bawa kue, datang nangis. Ya saya juga lihat orang tua nangis. Nanti pulang ibu saya nangis, dipeluk saya nangis. Akhirnya Ustadz itu manggil saya, terus gimana kalau ibunya sebulan sekali ke sini? Gimana pendapat kamu? Ya Ustadz, terserah aja Ustadz. Memang saya juga pengaruh ini Ustadz. Tiap pekan ya? Iya, tiap pekan Ustadz. Akhirnya diatur. Ya, terus beliau datang, dipanggil ibu saya waktu datang. Bu, maaf ya Bu. Ini terus malah ini Bu mau jadi anak solok ya Bu, datang terus nggak jadi ini nanti ini. Maaf ya Bu katanya, jangan tiap minggu, sebulan sekali lah. Dan ibu saya tuh alhamdulillah nurut juga.
Hati berpengaruh juga ya kalau jauh Iya. Kurang nanti jadi kurang mandiri ya. Terus gimana perasaan ibu ketika belajar, kok sedikit belajarnya, banyak kerjanya, itu tetap semangat juga ya? Iya, karena kita sering didoktrin, istilahnya itu diberikan motivasi beliau bahwa perbuatan kita ini insya Allah paling mulia di mata Allah. Almarhum kan begitu, kalau memberi kita itu kayaknya kita ikut mendidih juga rasanya. Jadwal beliau tiap apa? Jadwal beliau tiap apa? Sering beliau. Sering. Apalagi kita sudah nikah itu, sudah jadi istri-istri itu hampir tiap bulan kita ada kajian khusus beberapa orang. Jadi nggak semua ibu-ibu ikut. Kita khusus istri pembimbing ya. Kalau dulu staf lah istilahnya ya. Ada staf. Jadi beliau tuh memberikan motivasi ya, kalau marah-marah ya dimarahi. Tapi kita dimarahi itu senang gitu loh. Dimarahi itu nggak jengkel ya? Iya. Senang. Ustaz tuh sayang sama kita. Itu cerita pernikahannya Bu, gimana ceritanya? Ustaz dijodohkan dengan Ustaz itu. Saya tuh saat masih di Karangbugis. Ustaz tuh manggil saya. Terus, kamu mau nikah sama orang di luar apa orang dalam? Ustaz, saya ini kesini mau belajar. Saya tidak pernah berpikir untuk nikah, saya bilang gitu. Sudah bilang, coba pikirkan baik-baik. Ustaz, saya belum bisa jawab Ustaz. Sudah umur 18 itu belum hijrah itu. Belum kesini ya? Masih kita di Karangbugis. Iya. Jadi dia bilang, Ustaz saya belum bisa jawab Ustaz itu. Kalau tidak salah kemudian seminggu kemudian dipanggil lagi. Mana harus? Kamu menikah sama itu aja pertanyaan dua itu. Kamu menikah orang luar sama orang dalam? Jadi saya Ustaz, saya sini mau belajar. Dan saya kalau sudah selesai saya belajar, saya pengen pulang sih, saya bilang gitu. Artinya belum berpikir masalah nikah? Iya, belum. Kan ya saya kan mau belajar, kalau saya keluar kan saya bisa mengajar atau gimana. Terus kata beliau, terus kalau kamu keluar saya yang berdosa. Apa hubungannya Ustaz? Kan kita sama satu akrab gitu ya. Akrab banget Ustaz. Kayak kakak beradik aja istilahnya kita dulu. Kita hanya beberapa orang jadi kemesraan itu persaudaraan itu luar biasa. Saya harus yang berdosa. Saya bilang, Ustaz, kok saya yang keluar nih orang di luar, Ustaz yang berdosa, apa hubungannya? Kata beliau, Ros, kamu sudah belajar, kamu sudah tahu hukum, kamu sudah ngerti. Kalau kamu nikah di luar, bukan kamu saya juga berdosa. Akhirnya masuk di otak saya loh. Kok dia berdosa? Apa sih hubungannya begitu? Karena ada tanggung jawab. Iya. Saya yang berdosa, saya sayang sama kamu sayang, kata beliau. Saya belum bisa jawab Ustaz. Nah yang terakhir yang ketiga baru saya bisa jawab. Itu aja pertanyaan. Kamu nikah sama orang luar apa orang dalam? Saya bilang Ustaz, saya sudah renung-renungkan. Saya bilang, saya juga heran kok Ustaz bilang kalau saya keluar Ustaz yang menanggung dosanya. Ya artinya kok ada orang seperti itu gitu loh sama saya. Arti kepeduliannya itu luar biasa lebih dari orang tua saya. Saya bilang, kenapa sih Ustaz? Ustaz selalu nanya itu. Itu coba lihat itu, ambil di bawah TV itu. Ada itu surat dari orang itu. Siapa Ustaz? Ambil itu. Saya ambil. Oh ini Ustaz, ini memang mulai dulu seperti itu, nguber saya terus tapi saya tidak pernah layanin. Oh gitu, betul Ustaz. Iya Ustaz. Nah terus kamu gimana jawabnya? Udah Ustaz, serah aja Ustaz, saya diatur aja. Tapi surat itu surat siapa? Dulu kita masih di luar Ustaz. Ada orang yang mau. Ya biasalah kalau masih gadis, anak pemuda kan biasa aja kalau ada orang yang surat-surat nyasar. Jadi Ustaz itu nanya, itu ada surat apa? Kok bisa sampai ke Ustaz suratnya? Itulah saya juga heran. Dan itu orangnya di Surabaya. Nggak di Balikpapan. Surabaya. Waktu dia orang di Balikpapan terus sekolah
di Surabaya ke polisian waktu itu. Iya. Ya itu aja, saya kan Ustaz, ketiga kalinya memang... Ibu baru jawab. Iya, udah tiga kalinya sudah Ustaz. Insya Allah saya siap aja ini karena sama orang dalam. Gitu aja jawab saya. Ya sudah, habis itu sudah berlalu lama. Apa itu berlalu Ustaz? Berarti nggak langsung ya? Enggak. Iya. Nah, terus itu tahun 76 itu kita hijrah ke sini. Nah itu kayaknya Ustaz mulai ini kan, mulai ya mau menjodoh-jodohkan kayaknya itu. Saya waktu itu sakit saya di asrama, tapi sudah 2-3 hari mungkin sudah agak enakan sedikit. Ditanya mana harus malah sakit Ustaz di asrama gitu. Ambil bawa sini gitu. Nah, saya bilang, kenapa sih saya sakit? Kata Ustaz suruh gendong, kalau bisa jalan suruh gendong. kok penting betul dalam hati saya ini, ada apa ini? Terus kamu mimpi apa sih semalam? Mimpi apa ya Ustaz ya? Coba diingat-ingat, kamu mimpi apa tadi malam? Enggak Ustaz, mimpi apa ya? Saya gitu. Kamu enggak mimpi kejatuhan bulan ya? Nasi gitu, jatuhan bulan. Terus ada orang yang lamar kamu katanya. Hah? Kaget saya kan? Siapa Ustaz? Ada. Siapa sih Ustaz? Tak mau kasih tahu. Ustadz Hasim. Saya bilang gitu. Kok ada Ustaz? Saya bilang. Jadi saya bilang Ustaz Hasim tuh kecil orang, jauh sama saya gitu kan. Saya ingat betul itu. Jawaban spontan tadi, Bu. Ustaz bilang gini apa? Terus saya tuh dulu sama Ida juga begitu, saya kira tinggi Ida. Kayaknya Ida sekupingku deh. Itu terus katanya. Orang laki itu kecilnya botek-botek. Itu bahasa beliau, bahasa Bugis itu botek-botek itu bohong-bohongan. Tapi kalau deket istrinya kalah juga itu. Oh ya Kak Ustaz, saya bilang gitu. Sebelah, aduh, gimana nih ya? Ibu kan sudah tahu Ustaz Hasim juga kan? Tahu, guru saya ada. Terus, tapi Ustaz itu nggak pernah nampakkan kayaknya gimana, nggak pernah. Tapi biasa aja, semua ngajar tuh biasa aja tuh. Luar biasa. Nggak pernah ngeliat kita, betul. Bapak duduk di depan pintu itu, waktu yang ngajar kita jauh sini. Memang. Menjaga hijab Ustaz juga akuin memang. Kayak dia bilang, kamu kejatuhan bulan ya. Ya Allah. Terus Ibu udah minta pendapat orang tua? Ya, saya waktu disuruh pulang sama beliau, saya ceritakan ibu saya, Mak, saya di Ustadz bilang gini kan. Siapa itu orang lakinya? Insya Allah lama bagus orangnya, saya gitu, orang soleh, saya gitu. Kata beliau, kata ibu saya, siapa? Kan saya itu 5 perempuan. Iya. Saya ini anak kelima perempuan. Yang terakhir ya? Iya. Enggak, ada adik saya lagi 1. Saya urutan kelima gitu lah dari 7 bersaudara. Kata ibu saya, siapa? Terus gimana? Nah, yang kakak saya yang sudah nikah ini kan, ya kalau orang dulu kan ada jujuran dulu. Jujuran pengikat itu. Petalian dulu yang pertama. Ada namanya petalian. Nanti kedua jujuran, baru nanti pernikahan. Jadi kayak apa kalau mau nikah, uangnya apa? Kayak kakak-kakaknya. Saya bilang, Mak, di pondok nggak ada pakai-pakai gitu. Kaget dia. Ibu saya nangis. Kok ada begitu? Saya bilang, Mak, insya Allah memang kita lain dari yang lain. Iya, tapi tidak bisa begitu ya. Mungkin Mama bisa terima, tapi keluarga-keluarga tetangga bilang apa? Perempuan itu kan ada jujurannya, sekian uang, sekian kan gitu. Kalau kita di luar dulu. Tapi Ibu waktu itu sudah punya pemahaman begitu juga ya? Karena sudah saya melihat Bu Marpuan, sebulan Bu Marpuan nikah, saya. Jadi Bu Asana, Bu Ida, lalu Bu Marpuah.
baru saya, baru Bu Sal, Bu Ati itu di bawah saya. Jadi ibu urutan keempat ya? Iya. Iya. Ini kalau Bu ini kan memang dia masih di luar tuh nikahnya. Dia ikut suami aja kan itu. Jadi saya lihat gitu kan nggak ada juga macam-macamnya kan gitu. Nggak sebagaimana orang. Ya ibu saya itu nangis, saya kerjanya 3 hari itu saya ingat saya ikut nangis juga jadi. Padahal sudah menjelaskan tapi ya. Kalau bapak gimana? Kalau bapak saya tuh kayaknya orang nggak ya karena dia paham mungkin ya. Nah ibu saya nggak bisa karena waktu itu tanggal 31 Januari 77 itu saya nikah itu jadi. Kata ibu saya nggak bisa kan nanti habis gajian bapak tanggal 3 gitu. Kayaknya enggak loh mak, saya gitu kan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kita kan mau bikin apa kayak gitu ya. Orang tua ya enggak apa-apa. Pokoknya acara dulu di pondok, nanti kalau acara di rumah ya entah seminggu, entah 10 hari kemudian gitu. Ya ibu saya ya dengan perasaan gimana ya sebagai seorang ibu. Apa sudah bilang keluarga, apa sudah bilang tetangga, kok udah nikah kayak nikah apa istilahnya wanita hamil.